Iya, emang hanya 2. Bener, nih KTP gue. Setahu gue sih cuma gue, Iqbal, yang hanya 2. Gue ngapain sih di sini? Pasti itu kan pertanyaan yang akan muncul. Gimana? Cozy kan kamar gue? Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran gue. Dan bareng sama lo, kita bakal temuin jawabannya. Wah. Ya, aman. Aman. Ini udah di samping kasur gue, majalah lo udah gue baca. Sorry gue lupa ngabarin. Iya, nggak hilang. Thank you brother ya. Pagi. Gimana? Nah. Pagi. Gimana? Enak gak tidur lo barusan? Semalam enak gak? Bad dream lagi gue. Mimpi gue ada sebuah tempat gede banget. Banyak barang-barang. Terus gue dikasih jatah buat belanja. Dan gue start belanja, gue start milih-milihin barang. Pilih. Udah dapat banyak banget barang-barang yang menurut gue bagus. Ternyata gak ada uangnya, gue gak bawa uang. Gue gak dikasih duit. Gue kayaknya kepikiran banget nih. Tadi si Boris barusan ternyata miss call 15 kali. Ini gara-gara ini. Nih, ginian nih. Nih. Ini tuh majalah fashion Jepang tahun 2000-an awal. Terus rare. Ini keren banget, lihat dong. Ini almost 20 years ago. Tapi barangnya tuh kayak gini. Tapi gue emang udah niatin sih kemarin kalau gue kayaknya pengen coba nge-hunting barang-barang yang mirip-mirip yang ada di katalog majalah ini di sekitaran daerah Jakarta. Yang muncul sih di kepala waktu itu langsung Pasar Senen sama Pasar Baru. Lo pernah gak tapi ke situ? Nah, gue pun juga baru 2 kali. Gue pernah ke Pasar Senen. Nah sekarang gue mau datang lagi. Sekarang mumpung masih pagi, gue mau kesana. Ini udah berapa sih? Hancur siang banget bro. Oke, mandi, baju. Gue pakai baju kemarin aja deh. Pasar ini kan kotor. Gue mandi dulu, nitip nih majalah jangan sampai hilang nih. Gue mandi dulu, bentar ya. Nah, karena nanti hari Sabtu gue udah berkaraoke barengan sama Om Leo. Terus udah gue tandain hal yang mau gue cari di Pasar Senen dan Pasar Baru. This is it. Military gitu. Dan sepengetahuan gue juga si pattern kemo ini tuh juga macam-macam dari berbagai negara. Nih yang ini setahu gue Australia nih. Fun fact, nih celana ini belinya di gimana sih bentar gue? Pasar Senen. Buat gue soalnya negosiasi itu a part of dealing and part of thrifting itu tadi sih. Malah kadang-kadang tuh gak cuma tentang nominalnya gitu. Tapi tentang kayak punya kepuasan tersendiri aja ketika lu bisa nawar dan dapetin harga yang terbaik buat lo. Ini baju gue kayaknya kelihatan ini ya. Kebagusan gitu kayak buat Pasar Baru. Gue ngerinya abangnya ngerti. Ini ada harganya ntar gue jadi dimahalin. Holy Grail bro. Bali Safari. Nih, kelihatan gak sih? Nih. Ini sih di pasar gitu kayaknya. Tapi ntar lu. Brother, gue mendingan ke Pasar Senen dulu. Apa Pasar Baru ya? Senen ya? Sip. Ya makasih ya. Nah, sepengalaman gue, kalau waktu itu terakhir gue ke Pasar Senen, itu rame banget. Terus baru kayak setengah jam orang tuh udah pada ngenalin gue. Itu adalah downside of being Iqbal. Harus menyamar. Juga pakai ini.
Gak kelihatan lah ya? Iya gak sih? Gak kelihatan lah ya? Kelihatan gak sih? Nanti gue juga akan mengubah suara gue. And then, bawa tas belanja sendiri. Biar enak, kita pakai tas ini. Asik kan? Asik dong. Sip. Bolu. Bolu, aku pergi dulu ya. Bye, Bolu. Bye, I love you, man. Mariana, aku cabut dulu ya. Lupa coy, listrik. Sorry. Gue cabut dulu, oke? Wish me luck, brother! Sebentar. BTW guys, kalau ngomongin soal thrifting, buat gue pribadi, thrifting itu esensinya adalah being okay dengan memakai barang bekas atau second hand. Caranya ya lo bisa beli di pasar, toko second hand, online market, baju-baju lungsuran dari orang tua lo, atau bahkan garage sale teman lo sendiri. Pak, ini Levi's-nya asli, Pak? Bukan Levi's asli, Bang. Oh, Kalau Levi's asli juga ada. yang mana, Bang? Ini di atas nih, Bang. Oh, ini asli-asli nih. Ini 501. Nah, Semuanya 501. nggak asli sih. Oh, Kalau yang Levi's ini juga ada. nggak ada? Ada. Oh, ada. Ini kan Levi's nih, Bang. Ini 501. Asli nggak? Ini kan dari sini aja, Bang. Kalau nggak asli. Oh. Ini kan ada tagnya. Kalau ini militer ya? Kalau ini militer punya. Kalau ini berapa nih? Kalau itu 230. 200 mentok nih? Ya. Jalan dulu deh ya. Tenang, Bang. Ntar kita balik lagi ya. Cakep sih, cuma kecil gila. Cebanan nih. Ini dia nih. Gila, ini kalau cebanan gini kayaknya sih harusnya bal sini kali ini. Emang udah kadang-kadang barangnya suka aneh-aneh. Tapi juga kadang-kadang dapetnya zong. Coy, ini cakep gila. Oh, tapi panjang ya. Celana dapat, atasan dapat. Gue nyari kaos. Ini berapa, Bu? Nggak kurang, Bu? Boleh, berapa? Banyak nih jaket-jaket kalau di sini ya. Topi-topi kayak gini, Pak. Kayak yang Bapak pakai ada, Pak. Berapaan yang kayak gini, Pak? Ini berapa, Kak? 2,5 nggak dapet? 2,5. Kamera nih. Ntar aja deh. Assalamualaikum. Home sweet home, bro. Apek banget gak sih gue? Brother, gue dapet militeri yang kayak di majalah lo tuh. Foto? Iya. Ntar abis mandi gue fotoin nih. Thanks, brats. Bye. Hari ini dapat banyak. Wah, lumayan sih sebenarnya. Gue bakal tunjukin, cuma kayaknya gue mau mandi dulu. Nih, gue bau usang loh. Bau vintage kalau gue bilangnya. Gerah banget, bro. Mau ikut? Gadeng. Nah, tadi sih dari pengamatan gue ya, di Senen tuh emang sebenarnya harganya jauh lebih oke daripada di pasar baru. Cuman kalau di pasar baru barangnya tuh lebih apa ya? Lebih curated gitu loh. Karena kayaknya emang udah dipilih-pilih lagi sama abang-abangnya. Tadi di Senen gua dapat ini. Ini 351 103 polo long sleeve. Oke banget sih. Pakai celana pendek, bisa pakai jeans. Gua ngomong mendingan ini si Robi gawe, lu diem doang. Mantap. Ini juga polo panjang.
Gue tadi kayak seneng banget gue ngeliat polo-polo panjang ini karena gue nggak biasa pakai polo pendek kan. Tapi gue di badan gitu nyoba di kaca kayaknya sih rada-rada body fit gitu. Gue dapet ini juga Merrell ini kalau nggak salah. Tuh Merrell CP3 bos. Ini buat gue olahraga nih pakai celana pendek olahraga. Ini sih kayaknya salah satu holy grail hari ini. Helly Hansen bro, CP3. Nah ini gue bisa ngebayangin banget ini pakai jeans buluk gitu. Kelihatan gak sih? Cakep gila bro, gokil. Terus ininya juga kayaknya fitnya tuh si pinggangnya pas sama gua. Panjangnya ya panjang-panjang dikit ngelipet gitu, nggak apa-apa lah. Biar keren kayak Om Vincent. This is it, real. Halo? Iya, gue kirimin Riz. Nah, lanjut lagi. Real kulit kan. Nawar dari 450.000 jadi 250.000. Nah sekarang gue mau fashion show sama baju-baju yang emang gue udah punya dan gue udah ngebayangin. Celana ini yang kayaknya gue bakal langsung pakai hari Sabtu besok karaokean sama Om Leo di Lombok. Ini dia. Ngerti gak? Pecahkan saja labunya biar ramai kayak Smashing Pumpkins. Gue ganti baju dulu kali ya. Sekalian gue fotoin nanti buat Boris. Gue mirror selfie buat dia biar dia tahu hari ini apa aja yang gue dapetin. Kacau cuy, ini gila banget man. Sesuai sama fisik gue emang ngebayangin kalau pakai celananya ini, terus dipadu padankannya dengan kaos long sleeve. Nih brats. Shabby? Ini gue kebayang banget pakai jeans Levi's butut kesayangan gue. Tuh, ini adalah jeans yang gue pakai di video klip. Ku lepas semua. Sabi kan? Nih. Gokil man. Ini gue pernah lihat juga sih gaya-gaya kayak gini di majalah yang tadi dikasih sama Boris. Ini sepatunya bisa kena boots, kena running, kena sneakers Adidas Gazelle gitu, kena. Gue fotoin dulu deh buat Boris. Nih. Detail sini juga oke banget. Nah ini tuh juga gue kebayangnya tadi bisa juga nih pakai yang ini. Looknya sih kurang lebih akan mirip-mirip, cuma maksudnya warnanya kalau ini kan lebih kayak monoton biru gitu kan. Tuh ini juga lucu banget, kayak wasit bro. Gue bisa banget jadi wasitnya bulan bola nanti ke depannya nih bisa jadi gue nih wasitnya. Nah, lastly yang gue pengen cobain si jaket kulit varsity ini. Yang gue akan perpadankan sama kaos Stone Roses yang emang gue udah punya. Sebentar ya. Kaos doang kan? Ini cuma kaos doang kan? Tapi ketika digabungkan jaket ini, maka jadinya bacot gue adalah bro. Wah gila. Ya dong. Ya. Iyalah. Tuh ini apa aja masuk ya. Maksudnya Converse, apa segala macam alas kakinya. Ini gue dapat jadi 250.000. Oke banget. Tapi si thrift ini tuh kalau buat gue pribadi sih, gue tuh baru kayak 2-3 tahun ke belakang lah. Maksudnya baru into sama beli barang-barang bekas dan mulai stop beli barang-barang baru di retail store gitu. Cuma gue penasaran maksudnya ketika baju-baju ini di tahun 90-an atau 2000-an itu baju baru gitu. Emang orang-orang zaman itu juga ngoleksi baju tahun 70-an ya? Ngerti gak maksud gue? Iya kan? Mendingan kita tanya sama yang maha tahu aja ya. Telepon Mr. Om Leo O-nya 2. Yo. Om. Bang. Om Dimans. Gue lagi di jalan malam tuh ngapain lo? Ih ngeri. Kagak nggak ngapain, gue baru balik gue dari Astaga. dari gue barusan ke Senen sama Pasar Baru. Nah ini ngomongin anak-anak thrifting gitu Om. Pas zaman lu, maksudnya pas lu seumur gue, Yes. si thrifting ini tuh rame juga apa enggak sih? Yang paling gue ingat itu terjadi di 97-98 Medio itu. Right. Dan saya itu adalah barang-barang yang biasanya nongol di tahun 80-an akhir, kayak misalnya baju-baju New Kids on the Block, Ya. bajunya di Page Mode gitu. Tiba-tiba anak teman-teman tuh nemuin gitu barang-barang seperti itu di beberapa spot. Salah satu yang paling terkenal saat itu di Jakarta adanya di Poco, Pasar Senen. Kalau di Bandung itu dulu ada daerah namanya Cibadak.
Cibadak. Ada Cibadak. Dulu ada Kiriman, ada bal-balan nih, ada bal-balan. Iya. Itu sebenarnya dulu kalau nggak salah itu kayak sampah dari luar negeri. Itu ada orang yang bisa ngelihat, wah ada potensi jual lagi nih. Iya. Untuk negara-negara dunia ketiga, karena memang mentalnya orang yang ngirim barang itu waktu itu kayak sumbangan gitu, sumbangan buat negara-negara dunia ketiga. Jadi barang-barangnya tuh biasanya rata-rata dari Amerika, dari Inggris, dari Korea, dari Jepang dan segala macam itu. Dan saat itu lagi krisis ekonomi memang di dunia. Berarti dari yang di Indonesia ya. Gue cuma ngasih tahu yang di Indonesia, tapi kalau yang global di seluruh dunia gitu, fenomena sih udah ada dari ya mungkin di sekitar tahun 70-an mungkin udah ada. Kalau misalnya maksudnya sekarang ngomonginnya zaman sekarang gitu, menurut lu kenapa sekarang orang-orang tuh ya termasuk gue gitu rame ngejar baju-baju yang di zaman lu berarti baju baru dong? Di setiap 2 dekade itu biasanya ada baju yang harus dibuang. Jadi baju yang gue pakai di tahun 2000-an itu udah nggak fit lagi sama gue, udah mulai nggak enak, cacat dan segala macam, dan ini harus dibuang biasanya. Gue yakin ada mafia tukang sampah sebenarnya di Indonesia yang megang bal-balan itu ya. Yoi, bal-balan itu dari dulu namanya bukan thrifting kan, namanya bukan hunting baju bekas. Dulu namanya pasar loak di Indonesia. Namun yang spesifik jual baju fenomenanya kayaknya baru terjadi di tahun 2000-an awal itu. Kalau zaman ini balik lagi kalau zaman sekarang ya, menurut lo baju-baju yang zaman gua ini baru Om, dalam 20-30 tahun ke depan ini akan ada tetap fenomena yang gua rasain sekarang nggak, menyebut baju-baju zaman lo itu baju vintage gitu? Nah, ini dia persoalan utamanya. Ini masalah kuantitas bal sekarang. Oke. Kalau dulu orang mungkin hanya bisa memproduksi let's say paling maksimal cuma 1000 edisi, itu udah paling banyak banget gitu ya. Satu artikel. Oke. Itu udah banyak banget zaman itu, karena satu representatif tokonya juga nggak sebanyak sekarang. Karena satu lagi ada dukungan teknologi, orang bisa mereplika sekarang. Kalau dulu, mereplika itu hal yang kalau gue pikir impossible lah dilakukan, karena satu source-nya pun kita nggak tahu bentuknya seperti apa, media promote-nya kita nggak pernah ngelihat desain baju ini seperti apa. Tapi kalau sekarang ketika lo ngeliat desainnya, gue tinggal nge-retouch, gue tinggal dikompos ulang dengan materi yang berbeda, dengan kualitas yang mungkin jauh lebih baik, gue bisa bikin baju yang sama mungkin. Iya. I see. Om, thank you banget. All the best. Thank you Om. So, begitu berarti sejarahnya. Gue juga baru tahu sih sebenarnya. Kalau ternyata emang sebenarnya thrifting itu culture-nya gara-gara dari sampah. Benar tadi kata Om Leo. Jadi revolusi industri abad ke-19 itu bikin mass production of clothing culture. Dimana ketika lo bikin baju itu udah jadi lebih murah, lebih gampang. Jadi orang-orang juga lebih punya tendensi untuk ngebuang baju-baju bekasnya. Ternyata berarti sampah untuk beberapa orang itu juga bisa jadi ladang rezeki untuk beberapa orang lainnya. Buat gue mind blowing sih. Yang bikin gue mikir adalah ketika tadi Om Leo gue tanya apakah baju-baju baru di zaman gue ini 20-30 tahun ke depan akan juga disebut baju vintage yang juga punya value yang tinggi, yang juga dicari sama orang-orang. Tapi kalau menurut jawaban beliau sih enggak. Ya justru gara-gara sekarang semua orang udah bisa bikin kaos, bikinnya tuh udah satu artikel bikin 1 juta piece worldwide dan lain-lain. Itu bikin gue mikir aja sih apakah itu juga berlaku gitu buat misalnya mobil-mobil zaman sekarang, otomotif gitu ya. Bahkan karya seni, apakah karya itu bisa selong lasting dan evergreen karya-karya yang dibuat di zaman dulu ya? I don't know, malas mikir, lapar. Mending kita makan. Berapa sih? Baru jam segini. Udah gak bisa intermittent, tapi ya namanya lapar, kasihan perutnya ya gak? Dikat mie goreng enak sih, please. Kamar ya, makasih. Bolu. Aduh, kok kamu gak makan makanannya, Bolu? Sini. Yo, bentar. Bolu. It's okay. Sini. Hello, Bolu. I love you, man. I love you. Hello. Bikatmi. Terima kasih banyak, Bikatmi. Thank you. Bolu lapar gak? Bolu mau makan gak? Hah? Bolu mau makan gak? Kau makan dulu, Gi. Aku juga mau makan, oke? Makan dulu ya.